Ustadz Dr. Imam Syaukani MA yang tidak asing bagi kita, ya. Nanti akan mengajak bicara kepada kita, berdiskusi tentang pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Saya kalau hanya membaca kronologisnya di HPT itu, ya kan, ada yang disebut pelaksanaannya itu berbagai cara. Ada yang 4-4-3. Itu hadis dari Aisyah, riwayatnya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang kedua 2 kali 4, witirnya 3. Ini pernah menjadi tanfid atau sudah dilaksanakan oleh BDM bertahun-tahun, bahkan berapa? 10 tahun lebih, 15 tahun lebih. Mulai tahun 88 atau berapa itu saya agak lupa ya. Itu sudah dilaksanakan sampai setahun sebelum yang lalu, ya, sebelum muncul ide yang baru itu, yaitu 2 kali 5 witir 1 itu sudah membudaya di masyarakat, ya kan? Dan di HPT ya ada itu. Itu hadisnya adalah dari Zaid bin Khalid, ya, dan riwayatnya adalah Abu Dawud, dan juga ada hadis lain yaitu riwayatnya berbeda juga, saya agak lupa ini. Nah itu sehingga yang satu hadis itu 4-4-3, yang kedua satu hadis itu 2-2-1, sedang yang 2-2-3 itu pakai 2 hadis minimal, ya. Yang dua-duanya itu pakai masna tadi. Kemudian yang 3 witirnya ya pakai hadisnya Aisyah, atau juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah kalau witir itu rakaat pertama baca Sabbihis, rakaat kedua ujian disertasi. Luar biasa, ya. Bapak sekalian, tadi sudah saya paparkan dari sekian banyak hadis, dari banyak keterangan yang bersumber dari manhaj tarjih dan seterusnya, ya. Untuk yang pertama, memang sekali lagi saya beritahukan, saya sampaikan tadi, ada semacam bayan. Bayan itu berarti menunjukkan ada 2 dalil. Yang satu adalah merupakan sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder. Kalau kita meminjam istilah ulumul Quran, tafsir yang paling baik itu adalah ayat-ayat makiyah ditafsirkan dengan ayat-ayat madaniyah. Jadi ayat menafsirkan ayat. Dan sekarang hadis, bisa saja hadis itu ditafsirkan dengan hadis. Maka 4-4-3 dengan bayan yang ada tadi menjadi 4 itu 2-2-2-2-3. Karena dari 2 dalil yang sama-sama sahih dan tidak mungkin dari periwayatan itu ada yang bohong, berarti sama-sama benar. Disitulah nantinya memunculkan al-jam'u wa taufiq, mengkompromikan 2 dalil. Memang dalam pemahaman fikih itu kalau sudah salam itu artinya sholat sudah berakhir. Maka seperti gini, maaf ya, ini saya tidak menyalahkan tetangga kita. Witirnya piro? Telu. Ya apa caranya? 2-1. Ini Gus Bahak sendiri itu tidak cocok dengan itu. Sebab apa? Witir itu ya 1, ganjil itu. Karena apa? Kalau sudah salam itu artinya sholat sudah selesai. Ya. Maka witir tetap 1 gitu. Kalau 3 ya langsung aja 3 rakaat, langsung 3. Artinya apa? Ganjil.
Jadi ini pemahaman-pemahaman yang mesti kita pegang dari pengkompromian dua hadis yang berbeda. Yang satunya menyebutkan 4-4. Karena hadis Aisyah itu bukan sami itu, tapi ro'a itu. Jadi Aisyah itu melihat sehingga dia bisa bercerita. Begitu ditanya dia bisa cerita. Jadi hadis itu adalah dari bukan sami itu Rasulullah, tapi ro'a itu. Aku melihat. Nah, aku melihat itu tidak bisa dibantah lagi. Gitu. Nah, sementara dalam Sunan An-Nasa'i tadi yang derajatnya kita sudah tahu sama-sama sahih, itu sami itu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, sholat malam itu dua. Kan gitu. Nah, makanya nantinya yang sami itu dan ro'a itu kemudian kita kompromikan. Disitulah memunculkan tadinya 4 ditafsirkan menjadi 22. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan adalah tentang tarawih. Tarawih itu ada yang menyatakan santai-santai, ada yang mengatakan jeda istirahat. Kalau mengambil dari 4-4-3, maka jedahnya adalah 22 istirahat. 22 istirahat witir. Jadi bukan 2 istirahat, tapi 22 istirahat. 22 istirahat, kemudian witir. Itu. Jadi untuk sementara itu dulu ya. Sekarang masalah imam tidak mau. Tulis saja alamatnya mana ya. Gini, tadi memang ini saya pancing jenengan ya. Apakah saya paparkan gini ada pertanyaan enggak? Sengaja tak pancing begitu ya. Sekali lagi bicara tarjih, bicara pemikiran, perlu dipancing, jenengan perlu diprovokasi ya, perlu diprovokasi jenengan itu untuk berpikir. Nah begini ya, sebetulnya ketegasan itu tidak harus kudu iki, enggak, itu bukan ketegasan, itu pemaksaan, memperkosa itu, kata lain, ya kata. Jadi sebetulnya saya kemudian memaparkan tadi itu, jenengan mempunyai gambaran, oh ternyata gini, ya, oh seperti ini, kondisi jamaahku itu ngini, kan gitu. Saya kira itu lebih bijak daripada kudu ngini. Itu pemaksaan itu. Kerugian pada kita. Saya nggak seneng, pindah lah penang gini. Lah kan gitu akhirnya. Jadi ketegasan itu tidak harus kemudian kita samakan dengan pemaksaan. Ya, enggak boleh begitu. Kita sudah sama-sama tahu, ya, tidak ada paksaan itu dalam agama. Jadi kita berikan pemahaman dulu. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi, Pak. Saman takon ya, tambah suwe iki ya. Mulai kok sahur mulai ya. Gini Pak, ini maaf ya. Saya bukakan ini. Ada buku tuntunan ibadah pada bulan Ramadan. Ya, sebentar. Ini Pak disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Enggak Lamongan. Mau diterus nih aja mana. Makanya wingi Pak Ridwan nunjuk aku dari Tarjih. Oh, santai Pak ya, guyon ae. Kayak iki ono Tarjih guyon iki ya. Saiki ya. Nih Pak. Ini Pak terbitan tahun 2010 ada, 11 ada, 13 ada. Nah, sekarang saya tunjukkan ini
tantangannya ini jadi tidak ada kepalsuan Pak, artinya teks asli dari ini. Nah, kita buka pada tuntunan Qiyamul Ramadan halaman 31 ya. Nah, kita terus 31 ya, gede ya, besar. Tapi sekalian, di putusan tarjih pusat pun tidak ada, harus ini tidak ada pilihan, ya, ada pilihan. Jadi jangan kemudian memaksakan PDM kudu tegas, lo tegasnya apa? Tapi bisa ngene apa? Ya. Ya jadi ini harus anu Pak, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Tegas itu jangan kemudian sama dengan pemaksaan. Nah ya, saya halaman 25. Terus ya. Terus 29. Nah. Iya kan dan aku ya. Ya. Pengertian Qiyamul Ramadan terus ya. Nah, dah. Nah, pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Ya, pelaksanaan Qiyamul Ramadan. Sekali lagi ini diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah ya. Dikerjakan secara berjamaah. Oke, terus Qiyamul Ramadan, nah nih, dikerjakan antara lain dengan cara 4-4-3. Witir tanpa tasahud awal. Karena memang sholat sunnah itu unik, ya. Sholat sunnah itu unik. Unik ikut tegese ora ono liyane. Itu unik. Kita analisis sekarang. Sholat jenazah itu unik, ngadeg tok gak ono rukuke. Coba nanti di Kerembangan sholat jenazah pakai ruku, viral sampean, ya, viral, ya. Mayit langsung ku lapo ae, ya. Unik, ya, unik. Yang kedua, sholat gerhana itu unik. 1 rakaat 2 kali ruku itu unik. Sholat Id itu unik, takbir pada saat rakaat pertama diikuti 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Tidak ada sholat seperti itu kecuali Id. Unik. Sholat witir itu unik. Kalau toh dilaksanakan 3 rakaat tanpa tasahud awal, sebab kalau dengan tasahud awal seperti maghrib, kan gitu. Unik. Penjelasan ini gak ono, nah buku-buku gak ono. Ya, panjang dolek kalimat ngene ya. Unik. 4 rakaat dalam 4-4-3, 4 rakaat itu tidak ada tahiyat awal. Kalau ada sama dengan isya. Sekali lagi, bahwa sholat sunnah atau tatawu atau nawafil itu unik, itu, ya. Selain itu nanti maka keunikan pada waktu. Nah ya, jadi 4-4-3 itu juga adalah putusan Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada poin 4-4-3. Berikutnya Pak. Qiyamul Ramadan dapat juga dikerjakan dengan 2-2-2-2-2-1. 5, 10, 11. Ya kan? Jadi ini merupakan pilihan. Ya kan? Pilihan. Nah jenengan kemudian PDM kudu tegas sing ndi. Loh, ya apa? Ini melampaui dari pemikiran pimpinan pusat itu. Itu maksudnya Pak, ya. Jadi tegas itu tidak harus kemudian sama dengan pemaksaan. Ya, sebab kenyataannya memang seperti itu. Dan
perlu dipahami bahwa tiga dalam hal ini ada iftitahnya Pak ya. Dalam tanda petik itu hanya ada di PDM Surabaya. Itu tahun 88. Ya tahun 88. Jadi maaf, waktu itu yang tanda tangan di sini ya adalah, saya bacakan saja ya, saya bacakan saja. Tadi itu sudah saya tampilkan ya, saya tampilkan. Ini Pak, ada Kiai Soheh Amin, ada Kiai Haji Jurat Mahfud, ada Kiai Zainal Abidin, ada Kiai Abdul Wasian, ada Kiai Haji Saidu Marhaban, ada Ustadz Muhammad Yazid, ada Kiai Abdul Muhid, ada Paidawi Sofyan, ya, ada Kamal Kiai Ahmad Fadlan, ada Kiai Ahmad, ada Kiai Rahmat Abdul Muin, ada Muhammad Amin Jamal. Ustadz Diki belum lahir ya, maksudnya belum nampak gitu loh ya. Jadi ini merupakan penanggung jawab dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Surabaya yang menelurkan ya, 223 Thariqatul Jam'i tadi. Ketua sidangnya adalah Allahu Yarham Kiai Haji Hasyim Anan. Ya, Hasyim Anan. Itu pakar ahli hadis di situ. Ya. Jadi ini yang mesti dipahami. Makanya di yang saya sebutkan terakhir ini tidak ada Pak. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu hanya membuat pemilihan 2-4-4-3 atau 2-2-1 itu. Sementara yang 2-2-2-2-3 itu adalah hasil putusan Tarjih Muhammadiyah PDM Surabaya. Jadi nanti iftitah Pak, maaf ya, di Lamongan tidak ada Pak, di Sidoarjo tidak ada, ono nang Surabaya. Ya, jadi ini mesti diketahui. Nah, sebentar ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini Pak Ranu ya. Jadi ini Pak Ranu kan, iya ini putusannya apa? Ini nanti ini bukan malapetaka Pak, tidak apa. Nanti karena putusan tarjih pusat yang sudah paparkan ini dan saya jelaskan yang tadi sebelumnya adalah hanya memberikan dua pilihan, 4-4-3 atau 2-2-1. Udah. Itu ya, gimana? Nah ini yang dari pimpinan pusatnya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya jenengan kemudian Pak nggon wis kadung Pak, wis kadung koyo dhisik itu apa iftitah wis gelem nerima 2-2-2-2-3 selama ini yang itu dilaksanakan. Maaf Pak ya, saya dengan Pak Musa itu pernah sosialisasi di Masjid Nurul Islam Banyurip. Sosialisasi Pak belum selesai, itu takmir ngacung Pak. Maaf Ustaz, sebelum sosialisasi tempat kami tetap seperti dulu, sosialisasinya durung. Ya Allah, awalnya gendeng dengan opo. Nah kan coba betapa sulitnya kita memberikan pemahaman ya. Nah seperti itu kenyataannya, masyarakat kita seperti itu. Satu orang gini, daripada nanti jamaahnya kacau Pak dan pindah ke masjid lain, kita tetap seperti dulu ya.
Dan memang kita tidak bisa menyalahkan karena ada produk manhaj tarjih seperti itu. Nah, jenengan tidak usah khawatir Pak ya, tidak usah khawatir. Pandangan orang, sebaik apapun yang kita lakukan, orang yang sudah benci akan menebar fitnah. Itu, tidak apa-apa lah kita sebutan orangnya. Namanya Mustamar. Siapa? Jadi Marzuki Mustamar. Coba, apapun yang kita lakukan dengan baik akan jelek di mata mereka. Kan itu. Apalagi kemudian kita berpegang teguh dengan hasil manhaj. Wah, Muhammadiyah itu seji terus. Bukan seji Muhammadiyah, yang dalili seji. Dan itu disepakati oleh Muhammadiyah. Itu, ya. Jadi saya berharap agar hadis-hadis yang sudah sahih, yang kemudian sudah ditarjih oleh ulama-ulama tarjih kita yang terkumpul, terekam dalam himpunan putusan tarjih ini, kita sosialisasikan, ya, kita sosialisasikan supaya nanti kita lebih akrab dengan varian-varian hadis. Siapa begitu ya? Iya. Tinggal satu. Adzan awal itu untuk mengingatkan kita melaksanakan tahajud. Tahajud itu yang paling afdol sepertiga malam akhir. Zaman Nabi Pak, belum ada jam, pabrik durung ono. Maka Nabi untuk menentukan awal akhir waktu sholat itu menggunakan fenomena alam. Eling-eling, fenomena alam. Kapan zuhur itu? Zuhur itu apabila yang namanya bayang-bayang sudah condong ke arah timur, artinya bahwa matahari sudah ada di barat. Itulah waktu zuhur. Kapan asar? Asar adalah apabila bayang-bayang lebih panjang daripada benda aslinya. Itu masuk waktu asar. Fenomena alam. Gitu. Kapan subuh? Kalau sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa kita ini kadang-kadang salah kaprah. Subuh itu tidak pernah digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan waktu sholat. Tapi waktu sholat bukan subuh, tapi fajar. Subuh dalam Al-Quran itu digunakan untuk memberitahu bahwa azab telah tiba. Diling-iling ujian metu itu ya. Jadi subuh itu kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya bencana, adanya azab yang turun. Itu subuh. Tapi kalau untuk sholat, Allah menggunakan kata fajar. Fenomena alam. Ya. Kapan duha? Nah, ini perlu diketahui. Sebenarnya ada sholat syuruk, isyraq. Kapan duha itu? Rasulullah SAW menggunakan waktu duha yang afdol adalah pada saat anak unta itu berdiri dari duduknya dan menghentak-hentakkan kakinya karena kepanasan. Itulah waktu duha. Nah, sekarang modern, cowancangnya unta ngarep omah, maksudnya nang Arab ya. Nang Arab pasaban gak ono unta ya. Nah, duduk mulai berdiri menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Jam piro? Ternyata antara jam 9 jam 10. Oleh karena itu duha yang afdol antara jam 9 jam 10. Karena fenomena alam yang digunakan. Nah sekarang balik, azan awal itu jam berapa? Repot jawabnya ini. Karena apa? Yang bertanya menggunakan kata jam. Nah sementara Rasulullah menggunakan fenomena alam. Karena hubungan antara azan awal dengan tahajud, maka azan awal itu semestinya sepertiga malam akhir yang awal, ya.
sepertiga malam akhir. Kita hitung aja, kalau sekarang subuhnya itu adalah atau fajarnya adalah jam 4, setidaknya 2 jam sebelumnya, di jam 2 atau setengah 3 itu adzan awal. Adzan itu menunjukkan waktu sholat telah tiba, sementara iqomat adalah menunjukkan bahwa sholat jamaah akan segera ditegakkan. Beda ya, jadi ini mesti dipahami Pak ya, mesti dipahami sampai begitu ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan menggunakan jam maka harus sulit untuk kita menjawab, tetapi kalau kita runut zaman Nabi menggunakan fenomena alam, dapatlah kita jawab.